Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Fahmi Yusnizar dengan NPM 2140501190 mau mempresentasikan tugas hukum Islam dengan judul Fungsi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. Pengertian hadis. Hadis adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Pengertian hadis. Hadis merupakan sumber ajaran agama Islam, pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam juga. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum muslimin akan menghadapi kesulitan dalam hal cara sholat, kadar dan ketentuan zakat, cara haji dan lain sebagainya. Sebab ayat-ayat Al-Quran dalam hal itu hanya berbicara secara global dan umum. Yang menjelaskan secara terperinci justru sunnah Rasulullah. Selain itu, juga akan mendapat kesukaran dalam hal menafsirkan ayat-ayat yang mustarak, muhtamal dan sebagainya yang mau tidak mau memerlukan hadis atau sunnah untuk menafsirkan atau menjelaskannya. Fungsi hadis ada 4, yaitu yang pertama bayan at-takrir, memperjelas isi Al-Quran. Bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Yang ketiga, bayan at-tashri', memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Yang keempat, bayan nasakh, mengganti ketentuan terdahulu. Bayan at-takrir. At-takrir adalah sebagai bayan at-takrir yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Dalam hal ini sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak terima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis yang di atas mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Bayan at-tafsir. At-tafsir adalah sebagai bayan at-tafsir yang berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap Al-Quran yang masih bersifat umum serta memberikan batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau taqyid. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas menafsirkan surat Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seseorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Bayan at-tashri'. Bayan at-tashri' adalah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokok saja. Contohnya hadis mengenai zakat fitrah di bawah ini. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, 1 syak kurma atau gandum untuk setiap orang.
baik mereka hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Bayan nasak. Para ulama mendefinisikan bayan nasak berarti ketentuan yang datang yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungan dan lebih luas. Contohnya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasak surah Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.